warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelas 1C dengan NIM 2106211000078. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi dari hasil resume kuliah umum petik 2021 dengan materi wawasan kebangsaan. Yuk simak penjelasan berikut ini. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, serta beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas, dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang peluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia yang berguna untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang muncul berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya, adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Kita dapat mengimplementasikan wawasan Nusantara yang saya jelaskan tadi dalam kehidupan berkeluarga serta bermasyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga, yang pertama kita harus saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Keluarga merupakan suatu lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan diri kita pribadi. Oleh karena itu, jika ada permasalahan yang terjadi, tentunya dalam penyelesaiannya terdapat perbedaan pendapat satu sama lain. Dalam hal ini, kita harus bisa menerima perbedaan pendapat tersebut dengan cara menghargainya, agar kerukunan dapat kita ciptakan. Yang kedua yaitu saling membantu antar anggota keluarga. Apabila salah satu anggota keluarga mempunyai masalah, kita diharapkan bisa memberikan saran atau solusi terhadap masalah yang terjadi. Kita juga harus saling membantu dalam hal pekerjaan rumah, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu saling berkomunikasi antar anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang penting, karena dengan komunikasi kita dapat mencegah konflik.
Komunikasi bisa mencegah adanya kekerasan dalam keluarga. Jadi, ketika terjadi konflik, anggota keluarga, terutama orang tua, akan terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan cara berdiskusi. Yang kedua yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat. Tenggang rasa adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain serta dapat menempatkan diri pada situasi yang dialami orang lain sehingga dapat ikut merasakannya. Dalam hal ini kita harus bisa menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua yaitu gotong royong dan saling tolong-menolong. Hal ini akan mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia, mempercepat selesainya pekerjaan, saling bertukar pikiran dan saling memahami, serta saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Hal ini harus dilakukan dengan ikhlas dan sukarela saat tolong-menolong. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.